Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama belajar firman Tuhan, bersama berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh kembali bersama belajar firman, boleh kembali bersama merenungkan firman-Mu, dan kami rindu boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus berkenan membimbing kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, melanjutkan pembahasan kita akan bersama melihat Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-10 dan 13. Matius pasal 6 ayat yang 10 dan 13. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa demikian. Datanglah kerajaan-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai sekian bacaan kita pada saat ini. Saudara kasih Tuhan, di dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendapat pertanyaan, apa kabar? Dari orang yang kita temui. Dan biasanya kita menjawab baik-baik saja. Saudara, karena terlalu sering mendapatkan pertanyaan seperti itu, kadang-kala kita pun menjawab tanpa dipikir terlebih dahulu. Pada akhirnya jawaban itu menjadi basa-basi yang umum dan kita mengucapkannya begitu saja tanpa benar-benar memikirkan atau mengevaluasi keadaan kita yang sesungguhnya. Nah, pola seperti ini disadari atau tidak, kadang-kadang juga terjadi ketika kita memanjatkan doa Bapa Kami. Karena terlalu sering kita mengucapkannya atau menyanyikannya dalam ibadah, kadang-kala kita memanjatkan doa Bapa Kami tanpa memahami makna maupun konsekuensi dari setiap kata yang kita ucapkan. Termasuk saat kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, dan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Padahal saudara, frasa ini punya makna yang sangat mendalam dan berkaitan erat dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk memahami makna dari kalimat itu. Nah saudara, saat kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, kita perlu memahami bahwa kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan atau pemerintahan di dunia ini. Kalau kerajaan atau pemerintahan di dunia ini dibatasi oleh teritori tertentu dan tidak boleh melampaui batas, maka kerajaan Allah tidak dibatasi oleh teritori apapun. Kerajaan Allah menembus batas negara, ras, dan budaya. Dan berbeda dari kerajaan di dunia ini, kerajaan Allah tidak diwariskan berdasarkan pertalian darah. Biasanya misalnya kerajaan di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono akan meneruskan tampuk kepemimpinan kepada keturunannya berdasarkan pertalian darah. Nah, tetapi kerajaan Allah tidak menggunakan pola seperti itu. Karena kerajaan Allah adalah milik Allah, dari kekal sampai pada kekal. Karena itu di dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jadi sampai kapanpun kerajaan Allah menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi raja di dalam kerajaan itu. Nah, selain itu, pertambahan penduduk dari kerajaan Allah juga bukan karena penaklukan, melainkan karena pertobatan dan pembenaran di dalam Kristus. Sebagai respon terhadap kasih karunia Allah. Tanpa pengorbanan Kristus, maka kita tidak dapat menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi anugerah Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi warga kerajaan Allah, serta mendapat tempat di surga. Itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ketiga. Nah, kehidupan dalam kerajaan Allah pun dilandasi oleh ketundukan kepada Sang Raja. Karena itu saat kita menjadi warga kerajaan Allah, maka kita harus menerima dan tunduk pada semua keputusan Tuhan, serta berusaha untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu dalam doa Bapa kami, Tuhan melanjutkan frasa, datanglah kerajaan-Mu dengan frasa berikutnya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan doa kita, maka sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan membuka ruang bagi kita untuk memiliki keinginan, serta mengajukan permohonan kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang penting. Kita tetap boleh punya keinginan. Tuhan tetap mendengar setiap permohonan kita. Namun, kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita atau marah kepada Tuhan saat Ia tidak mengabulkan permohonan kita. Karena sebagai warga kerajaan Allah, kita harus tunduk pada semua keputusan Tuhan, termasuk jawaban atas doa-doa kita. Tentunya ketundukan ini dilandasi oleh sebuah kesadaran. Yang pertama, kesadaran bahwa Allah adalah Raja di atas segala raja, dan kita hanya warga biasa yang menerima anugerah dari Allah menjadi warga kerajaan Allah. Yang keduanya, kesadaran bahwa Allah adalah sumber hikmat. Dia memahami apa yang terbaik untuk semua umat-Nya termasuk kita. Dan kesadaran bahwa Allah adalah yang maha kuasa. Dengan kuasanya Dia bisa melakukan apapun untuk memberi yang terbaik bagi umat-Nya. Karena itu tidak tepat kalau ada orang Kristen berpikir doa Bapa kami merupakan mantra untuk memaksa Tuhan agar mengabulkan doa kita. Apalagi menyimpan keyakinan dengan memanjatkan doa Bapa kami, maka Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan kita. Seharusnya kita memanjatkan doa-doa kita dengan sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Meyakini bahwa Raja di atas segala raja tahu yang terbaik untuk umat-Nya dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk umat-Nya. Dan bukan hanya untuk kita. Doa Bapa kami juga menjadi sebuah pendorong bagi kita untuk berdoa bagi dunia ini, bagi orang sekitar kita, dan mengharapkan agar yang terbaik Tuhan juga berikan bagi dunia ini, bagi orang-orang sekitar kita, bagi negara kita. Dan kita percaya Allah sungguh akan memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan bila firman ini sungguh meneguhkan iman kami bahwa kami adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan bukan hanya sekedar meneguhkan iman kami, tetapi biarlah firman ini pun juga mengingatkan kami untuk tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tahu yang terbaik untuk kami umat dan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan, dan biarlah ketika kami memanjatkan doa-doa kami, sungguh firman ini boleh terpati dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami masing-masing, menyerahkan pekerjaan usaha kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan studi anak-anak kami. Kami percaya Allah akan memimpin dan menyertai. Mengingat juga saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat, menjamah, memulihkan. Berdoa juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah,
Allah yang berkasih karunia, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas gereja-Mu, dan kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami secara personal maupun sebagai sebuah komunitas, keluarga besar GKI Kutisari Indah. Berkati juga ya Tuhan untuk kota Surabaya, berikan damai dan sukacita selalu, dan berkatilah bangsa dan negara kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas bangsa Indonesia, dan kami tahu itu adalah yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mohon berkenan Kau mengulurkan tangan dan memberikan berkat-Mu. Bapa yang kasih Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, Dia akan memberkati kehidupan saudara, memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat, Allah beserta dengan saudara.